Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati segenap pimpinan dan pengurus Yayasan At-Tawwab. Yang kami hormati segenap pimpinan dan pengurus DKM Masjid At-Tawwab yang pada saat ini diwakili oleh Ketua DKM At-Tawwab Ustadz Rocky Mahendra ST yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Ketua LP Al-Bayan Bapak Kadar Heraris Aputra SEMH. Yang kami hormati Wakil Ketua LP Al-Bayan Bapak Adi Supriyadi SE. Yang kami hormati Kepala Divisi Keuangan Bapak M. Saprudin SE. Yang kami hormati Kepala Divisi SDM Ibu Fathia Pelayati SEMM beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Divisi Bagian Umum Bapak Riko Ferdian Dwiantoro SH beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan unit KBTK Ibu Nur Laila SPD beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan unit SD Bapak Aang Hunaifi SOSI beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan unit SMP Bapak Arif Rahman Hakim SPD beserta jajarannya. Yang kami hormati dan banggakan dan kami cintai juga Bapak-bapak, ibu-ibu dewan guru semuanya, OB, OG, karyawan, serta jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, berkahi hidupnya, dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kana al-lailu la yakunu kamilan dunal qamar wa kana an-nahar la yakunu kamilan dunash syams wa kana kalami la yakunu kamilan duna ijabatikum falidzalika ya ikhwani wa akhawati ajibu salami bin nasyad wal hamasa. Indahnya malam tak akan sempurna tanpa rembulan. Baru wajah. Dan indahnya siang tak akan sempurna tanpa mentari. Begitu juga dengan salam saya pada kesempatan kali ini, tak akan sempurna tanpa jawaban yang semangat dan kompak dari saudara-saudari sekalian. Belum salamnya, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang telah menjadikan kita sebagai manusia sejak zaman ajali hingga saat ini masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Patut kita syukuri. Disyukuri dengan apa? Bil lisan wa bil arkan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, teladan seluruh umat Islam di alam dunia ini, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in,
para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang taat, senantiasa taat, patuh, setia terhadap ajarannya. Hadirin yang mulia, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon izin untuk berbicara di hadapan para hadirin semuanya. Diizinkan gak nih? Duduknya saya di sini bukan hanya sekedar duduk. Duduknya saya di sini bukan juga untuk melawak, karena saya nggak ada bakat untuk melawak sebenarnya. Saya orangnya pendiam. Ya Ustadz saya orangnya pendiam. Bukan pula untuk menggurui di hadapan para dewan guru, karena tak pantas sebetulnya kalau untuk menggurui. Duduknya saya di sini tiada lain tiada bukan untuk hanya menunaikan amanah saja sebenarnya, sebagai sarana sharing sebetulnya. Sharing aja, dan menunaikan amanah sebagai sesama hamba, yakni wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amanah yakni menunaikan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin yang mulia, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan tema tentang manusia dan puasa. Kenapa saya membawakan tema ini? Karena kita sebagai manusia dan kita lagi puasa, maka saya bawakan tema ini. Manusia dan puasa. Kalau kita berbicara tentang manusia, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang sangat luar biasa penciptaannya. Ya, sangat luar biasa. Begitu luar biasa penciptaan kita. Coba perhatikan mata kita. Bisa melihat. Siapa yang memfungsikan penglihatan ini? Siapa yang jawab barusan? Oh, itu. Mana yang mana? Oh, itu. Telinga kita, siapa yang memfungsikan pendengaran ini? Ini nggak termasuk. Ya, tangan kita, siapa yang menggerakkan tangan ini? Jawab terus aja. Ya, jantung kita. Sejak kita di dalam kandungan, siapa yang mendetakkan, yang mendejutkan? Makanan yang kita makan, kemudian melalui perut kita, yang ada dalam perut itu kan ada usus, coba. Diproses dalam usus begitu sempurna, dan keluar juga begitu sempurna. Dan warnanya juga sempurna. Siapa itu semua yang proses secara sempurna itu? Coba pikirkan secara mendalam. Ini hal yang sederhana. Masya Allah. Subhanallah. Coba itu kalau usus ya, kita bayangkan, saya teringat ketika jadi panitia Idul Adha. Itu usus kalau kita panjangkan mungkin dari sini sampai ke Bayoran kali ya. Masya Allah. Siapa yang membuat seperti itu? Yang menciptakan seperti itu siapa? Masya Allah. Kalau boleh saya menangis di sini. Saya sangat terharu banget sebetulnya ketika para hadirin guru-guru semua di sini menyebutkan Allah dengan serempak. Mudah-mudahan kita saat meninggal mengucapkan kata itu, La ilaha illallah. Masya Allah, sungguh indah banget. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya,
maka dia telah mengenal Tuhannya. Dalam artian, barang siapa yang sungguh-sungguh untuk mengenal akan hakikat diri kita, siapa pencipta kita, untuk apa kita diciptakan, maka dia akan sampai kepada siapa, dia akan tahu tuh siapa pencipta dia, untuk apa dia diciptakan, akan tahu itu. Sebelum dikasih tahu juga kita udah tahu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup adalah untuk beribadah. Hadirin yang mulia, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kalau kita lihat dan baca berbagai referensi di dalam Al-Qur'an, manusia itu kadang disebut dengan al-bashar, kadang disebut dengan al-insan, kadang juga disebut al-ins, kadang juga disebut Bani Adam, kadang juga disebut An-Nas. Ini semua memiliki makna terselubung. Ada udang di balik batu pastinya. Ini terma-terma, maksudnya kata-kata kunci ini perlu kita gali secara mendalam. Kalau kita gali di sini tidak akan cukup waktunya. Paling tidak, secara hakikat kita ketahui terlebih dahulu tiga dulu. Hakikat penciptaan manusia itu terdiri di tiga. Yang lima itu, yang dua itu dikesampingkan dulu. Yang tiga dulu. Manusia sebagai al-bashar. Yang kedua adalah manusia sebagai al-insan. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai an-nas. Manusia sebagai al-bashar, maksudnya apa? Manusia ini adalah diciptakan sebagai makhluk biologis. Biologis nih, guru biologi pasti tahu dan pasti sangat paham. Ya, manusia diciptakan menjadi makhluk biologis yang suka berkembang biak. Saya baca data populasi dunia, tahu nggak sekarang? Siapa yang tahu? Banyak. Oh, betul Pak Heri. Pak Heri ini. Data populasi dunia ya. Ini saya baca per tanggal 28 Oktober 2024 itu menunjukkan 8, iya, ini udah lewat 8. Hah? Iya, maksudnya begitu. Iya, data 28 Februari maksudnya. Maaf. 28 Februari. Tolong diralat ya. 2024 itu berjumlah 8,9 miliar jiwa, Masya Allah. Ini yang tersensus. Belum yang tidak tersensus. Yang ada di hutan pelosok sana, orangutan. Yang ada di sawah-sawah, orang-orangan. Ini, itu baru 28 Februari lewat tuh. Sekarang udah berapa nih? Udah tanggal berapa? Saya sampai lupa tanggal nih. 21 Maret itu udah bertambah lagi. Ya, Masya Allah. Banyak banget. Dari yang tadinya hanya 2 saja, Nabi Adam dan Siti Hawa, menjadi 8,9 miliar lebih. Masya Allah. Ini menjadi fakta bahwa manusia sebagai al-bashar, manusia sebagai makhluk biologis yang suka berkembang biak. Yang kedua, jangan lama-lama. Yang kedua adalah manusia sebagai al-insan. Manusia sebagai al-insan di sini adalah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah. Yang ketiga. Soalnya masih banyak soalnya. Yang ketiga. Manusia sebagai an-nas. Manusia sebagai an-nas maksudnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak suka hidup sendiri. Ya, sukanya berinteraksi sosial. Dan enggak ada manusia di alam dunia ini yang mau sendiri.
Buktinya apa? Buktinya Nabi kita, Nabi pertama Nabi Adam, dia nggak mau sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai Bani Adam, anak keturunan Adam, nggak mau sendiri juga, betul nggak? Baik hadirin yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut sedikit-sedikit saja. Kita lanjut. Manusia diciptakan dari apa? Oh, yang paling keras tadi siapa? Ada anak yang paling keras, tanah katanya. Iya betul banget dari tanah. Ya, kita cek apakah benar dari tanah. Oh salah lagi ya. Kita cek di dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Boleh dibuka nanti ketika di rumah kalau enggak sibuk dengan masak-masak. Yang berbunyi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Manusia itu sungguh makhluk yang sangat sempurna, luar biasanya. Kita cek di dalam surah At-Tin ayat 4. Bunyinya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat ini kalau kita baca secara mendalam, teliti secara mendalam, sungguh luar biasa. Manusia diciptakan sungguh luar biasa banget. Tidak ada yang menandingi makhluk selain manusia. Yang terbaik manusia. Malaikat di belakang. Iblis apalagi? Hewan, gunung, nggak ada. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kata Allah, ini memakai harfu taukid, huruf penegasan yang benar-benar nggak main-main. Walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan. Depannya kata al-insan. Apa tadi kata al-insan? Oh iya, khalifah. Udah berdua, udah dua kayaknya. Khalifah. Coba kenapa ini tidak memakai kata al-bashar, tidak memakai kata Bani Adam, tidak memakai kata al-ins? Ini perlu kita teliti ya sebagai dewan guru di sini. Walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan, kata Allah. Kami telah menciptakan. Diciptakan. Apa bukti penciptaan kita? Apa bukti penciptaan kita? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Ada yang bisa nggak menyebutkan di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa, bahwa kita itu pernah diminta kesaksiannya oleh Allah? Ada? Al-A'raf ayat berapa? Oh udah nggak apa-apa dah. Soalnya MC. Ya, lebih tepatnya ayat 172. Ya, kurang satu, apa-apa kan? 172. Potongan ayat yang berbunyi alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah kami ini adalah Tuhan kalian? Waktu itu kita diminta persaksian. Kita menjauh sebagai manusia dalam bentuk ruh pada waktu itu. Qalu bala syahidna, betul banget ya Rabb. Kami ini adalah, kami sebagai hamba Engkau dan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya, kita sudah diciptakan. Kemudian dilahirkan ke dunia sebagai al-insan. Tugas pokok manusia dilahirkan ke dunia, ingat, bukan sebagai al-bashar, berkembang biak doang. Tapi tugas pokok manusia adalah sebagai al-insan, sebagai khalifah, sebagai yang mengatur alam dunia ini. Makanya pewaris dunia, pewaris bumi ini adalah orang Islam. Manusia yang beriman. Coba, ini baru sedikit kita ulas. Baik, selanjutnya
Setelah kata al-insan ada kata fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim di sini kalau kita lihat dalam terjemah Kemenag berbunyi gimana? Ada yang tahu nggak? Oh, sebaik-baik udah nggak apa-apa tuh sebaik-baik. Siapa itu? Ya, ya, sebaik-baik bentuk, betul nggak? Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik bentuk, bentuk yang terbaik. Manusia diciptakan oleh Allah. Kalau saya meminjam istilah komputer, mohon maaf Pak Edi, guru komputer. Manusia diciptakan oleh Allah ini udah dilengkapi dengan programnya yang sangat lengkap. Betul nggak? Betul. Programnya sudah sangat lengkap. Apa aja ada. Tinggal kita apa? Tinggal diinstal aja. Kemudian di-enter. Kalau nggak di-enter-enter ya nggak bakalan. Betul. Potensi manusia sungguh luar biasa banget. Kalau mau di-enter, mau apa enggak, itu adalah tergantung kita. Hidup adalah pilihan. Pilihan dalam hidup adalah sebuah kepastian. Kepastian dalam hidup membutuhkan jawaban, ya betul. Aduh, Ustaz namanya dua doh. Baik, manusia diciptakan itu dengan potensi yang sangat luar biasa. Potensi manusia sungguh sangat luar biasa. Dan kita tahu, manusia itu terdiri dari salah satunya unsur akalian, waruhian, wajasadian. Terdiri tadi 3 unsur. Unsur jasad, unsur ruh, dan unsur akal. Ya. 3 potensi, 3 bekal ini kalau diapakan, dioptimalkan, ruhnya bisa melebihi malaikat, betul nggak? Betul. Coba, jasadnya kalau dioptimalkan bisa seperti aderai. Terus tadi kan saya membawakan tema manusia dan puasa. Disingkat apa kira-kira? Oh ya Allah, Ustaz Abdul nulis. Masa kan? Masa iya sih? Masa. Baik, apa korelasinya terhadap puasa? Masya Allah. Apa korelasinya terhadap puasa? Ini nggak apa-apa, ini lanjut. Apa korelasinya? Apa hubungan? Apa kaitan eratnya dengan puasa? Manusia. Baik. Yang menunjukkan dalil tentang puasa itu terdapat di dalam surah apa? Yang paling keras siapa ya? Ya Allah, Pak Iwan ternyata. Ya, Al-Baqarah ayat 183. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kita tahu sama-sama bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Baik, sebelum kita lebih dalam mengulas tentang ayat ini, kita tahu di dalam gramatikal tata bahasa Arab dari segi nahwiyah wa sarfiyah, dari segi ilmu nahwu dan sarf, rangkaian kata kalimat dalam bahasa Arab itu dinamakan jumlah. Jumlah merupakan kumpulan dari unsur-unsur kata. Dan kata ini diistilahkan apa dalam ilmu nahwu? Ada yang bisa? Iya betul, jumlah kalimat jumlah terus apa? Disebutkan jumlah apa? Ya nggak apa-apa, ini kepala sekolah soalnya. Udah 3 nah. Apa? Disebut apa? Kenapa saya menyebutkan ini? Bukan menguji, supaya kita teringat-ingat. Jumlah apa? Yang lebih tepatnya jumlah i'tiradiyah.
Apa itu jumlah i'tiradiyah? Jumlah i'tiradiyah ini jumlah rangkaian kata yang dimunculkan dalam suatu informasi di dalam kalimat itu, di dalam ayat itu, untuk fungsinya apa? Fungsinya apa? Pertama, yang sering kita temukan dalam Al-Quran itu, pertama adalah sebagai penguat, ya, sebagai penguat, sebagai penguat yang akhirnya timbul motivasi untuk melaksanakan ibadah itu, ya, bisa dipahami, insya Allah. Dan yang kedua adalah memberikan ketenangan terhadap jiwa yang melakukannya. Dan jumlah i'tiradiyah di dalam suatu kalimat itu ya bisa berbentuk secara global, secara umum, atau bisa berbentuk dalam sebuah kisah baru kita paham. Nah, ya salah satunya jumlah i'tiradiyah di dalam ayat ini, ya kita nanti ulas insyaallah dikit aja, yang berbunyi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian selanjutnya la'allakum tattaqun. Baik, kita lanjut. Apa korelasinya manusia dan puasa? Hubungannya antara manusia dan puasa. Manusia sebagai bashar, sebagai insan, sebagai annas. Di ayat ini Allah menyeru kita untuk melakukan ibadah, yang mana ibadah ini kalau kita lakukan maka akan apa? Akan menjadi orang yang bertakwa. Di sini di ayat ini kita diseru ya ayuhan nas, ya ayyuha, ini memakai harfun nida. Harfun nida ini adalah huruf panggilan, huruf gunanya untuk menyeru. Ya ayyuha, hai, wahai. Siapa yang menyeru di sini? Siapa yang paling keras tuh? Oh, Bu Ana lagi. Siapa yang menyeru? Allah. Siapa yang diseru? Kita sebagai manusia. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang. Kita diseru di sini alladzina. Alladzina ini memakai isim mausul, bentuknya jamak mudzakkar, yang kalau tidak disebutkan khusus itu untuk jamak, untuk mudzakkar atau muannas, maka itu berlaku untuk semua, untuk laki-laki dan perempuan. Ya kita bisa katakan mungkin kalimatnya ya ayyuhan nasul ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tapi annasnya kita hilangkan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, ini menandakan, ini rahasia juga. Ini rahasia. Puasa itu adalah sebagai amalan apa? Amalan batin antara hamba dengan siapa? Dengan Allah. Dan Allah saja yang hanya tahu. Maka di sini Allah seperti ngumpet gitu kan? Seperti enggak dimunculkan di sini. Dan emang betul bahwa puasa ini hanya Allah yang ngasih pahala dan yang membalas. Ini puasa hebatnya. Baik, selanjutnya dalam ibadah puasa kita disuruh oleh Allah untuk puasa. Tadi saya udah bahas sedikit di akhir kata fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim ini bahwa manusia ini terdiri dari 3 unsur, jasadian, aqlian, wa ruhian. Kalau kita lihat kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, di sana kita mungkin bisa menemukan bahwa puasa itu ternyata menuntut kita 3 hal itu loh. Menuntut kita 3 hal itu, sebagai ruh, sebagai jasad, sebagai akal. Ruhian, jasadian, wa aqlian. As-shaumu ala thalathati aujuh. Saum terbagi menjadi 3 macam. Saumur ruh bi qasril amal. Saumnya ruh dengan memendekkan angan-angan. Wa saumul aqli bi khilafil hawa. Saumnya akal dengan melawan hawa nafsu,
berpikiran keinginan-keinginan yang negatif. Wa saumun nafsi, dan saumnya jiwa, raga, badan kita, bil imsaki anit ta'ami wal maharim, yaitu dengan menahan dari makanan-makanan dan minuman dan sesuatu yang diharamkan. 3 hal ini dituntut. Makanya ada dalam hadis, laisa lahu min siyamin kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, puasanya itu cuma sekedar menahan lapar, hanya dapat lapar dan haus aja. Nah, berarti dia puasanya apa? Puasa doang? Puasa jasa doang. Puasa ruhnya enggak, puasa akalnya enggak. Jasad ruh puasa, tapi akalnya terpeling. Mikirnya enggak. Oh, ini juga enggak. Pulang kampung ya boleh, tapi terpelingnya ya enggak lah. Udah paham ya. Tolong soalnya disorot, ntar aja di belakang. Ya, jadi sampai sini insya Allah udah paham. Kita dituntut puasa itu 3, ruh, jasa, dan akal. Baik, lanjut. Kata amanu di sini memakai sigot apa? Sigot apa nih? Amanu. Amanu itu kan beriman. Awal katanya amana. Amanu ini memakai fi'il madhi. Siapa yang belakang? Siapa? Zuleha. Oh, Bu Zuleha. Raihan. Memakai fi'il madhi. Madi itu menunjukkan sesuatu yang lampau. Dalam artian di sini Allah menyeru, ini sangat luar biasa loh kata-katanya. Amanu memakai fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah menunjukkan sesuatu yang lampau. Artinya telah beriman. Kecil, besar, kuat, lemah, sedang, ini dipanggil oleh Allah. Semuanya dipanggil. Allah tidak memakai kata di sini ya ayyuhal mu'minun, enggak. Di sini tidak memakai kata al-mu'min. Kenapa tidak memakai kata al-mu'min? Al-mu'min orang beriman. Orang berimannya ini udah tingkatannya tinggi. Maqamah mahmuda. Tapi jangan diselewengkan ya Ustaz Daang. Maqamah mahmuda. Tingkatannya udah tinggi. Ya. Ya ini termasuk kita yang imannya lemah, aman, kita terpanggil. Kalau mukmin itu tingkatannya para nabi, para syuhada, para solihin, tingkatannya udah tinggi. Makanya kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, bunyinya gimana? Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu. Qad aflahal mu'minun, sungguh memakai harfu taukid juga, benar-benar nih. Yang beruntung itu siapa? Orang yang imannya udah tinggi, makomnya udah tinggi. Yang baru iman ecek, ya tidak mungkin dijanjikan oleh Allah di ayat 11-nya sebagai apa? Seorang yang mewarisi surga Firdaus. Gak mungkin. Para nabi, para syuhada, para solih, iya mewarisi surga Firdaus. Di ayat itu coba ntar nanti dicek di rumah kalau sempat ya. Itu yang mewarisi surga Firdaus itu pasti orang-orang yang imannya, kadar keimannya sangat tinggi. Ini hikmahnya. Kenapa memakai kata amanu? Ini sungguh luar biasa banget. Allah itu sangat detail banget. Kemudian selanjutnya supaya tidak lama-lama. Udah lama ternyata ya. Baik. Kalimat selanjutnya adalah kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam di sini kita ulas sedikit aja. Kutiba memakai fi'il madhi
berbentuk majhul. Fi'il itu ada kan dua, ada ma'lum, ada majhul. Ma'lum itu aktif, kalau majhul itu pasif, maka disebut kutiba. Kalau aktifnya apa? Siapa yang paling keras? Oh, Ibu Caca. Kutiba artinya apa secara letterlek? Kalau kita lihat di terjemahan itu artinya diwajibkan, betul nggak? Tapi secara bahasa Arab artinya kataba itu menulis, mencatat. Kalau kutiba berarti pasifnya gimana? Ditulis. Oh, siapa itu? Yang paling keras siapa itu ya? Ternyata Pak Idam. Kutiba, ditulis, dicatat. Ini rahasia juga nih. Ini beberapa rahasia saya buka. Kayak kotak Doraemon aja. Kutiba, dicatat. Maksudnya apa? Kalau peraturan sudah dicatat, maka otomatis menjadi resmi dan wajib mengikat. Betul nggak? Makanya di sini dikatakan Allah menyimpan kata kutiba, diwajibkan, dicatat, udah dicatat. Kewajiban puasa udah resmi dinyatakan, harus dilakukan. Kutiba alaikumusiyam, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, ternyata puasa ini Allah kasih tahu lagi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Nah, kalau kita buka sejarah, ternyata kaum Nasrani, orang Nasrani ya, kaum Yahudi dulu juga sudah diwajibkan puasa 30 hari. Kaum Nasrani 30 hari, kaum Yahudi 30 hari. Namun bagi orang kaum Yahudi ini nakal dia, sampai sekarang nakal banget ya. Perlu disitu. Yang musim panas, yang 30 harinya, yang 10 harinya dilemparkan kemana? Ke musim dingin. Jadi puasa di musim dingin jadi berapa? 40 hari, dan asal usul 40 hari ini dari kaum Yahudi. Baik, selanjutnya ada kata terakhirnya, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, di sini ada la'alla dan kum. Ya, la'alla ini ya kita sebutkan merupakan harfut taraji. Harfut taraji dan kumnya sebagai mukhatab. La'alla ini merupakan harfut taraji. Harfut taraji itu adalah huruf yang gunanya yang menunjukkan harap, bukan harap cemas ya. Jadi bisa kita maknakan sebuah huruf yang mana mempunyai sebuah harapan ya, dan harapan itu tidak akan diraih, tidak akan mendapatkan hasil kecuali dengan kesungguhan. Jadi ada usaha sungguh-sungguh, makanya ditaruh kata la'alla. Makanya ada la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun. Ini ada usaha terlebih dahulu. Usahanya yang sungguh-sungguh. Sama halnya kita puasa, tidak semua orang yang berpuasa menjadi muttaqin, berhasil ya. Tidak semua orang yang berpuasa berhasil. Ya. Yang sungguh-sungguh saja yang berhasil. Makanya ditegaskan oleh Allah di sini pakai la'alla harfut taraji. Ya. Dan orang yang sungguh-sungguh berhasil itu, siapa itu dia? Ini yang tatakun. Yang tatakun ini coba kita lihat. Tatakun ini kalimatnya kalimat dengan sigot fi'il mudhari. Sigot fi'il mudhari menunjukkan apa? Aktivitas akan sedang dilakukan. Berarti kata tatakun ya, agar kalian bertakwa, ini merupakan kata-kata yang harus ada usaha dikerjakan puasanya itu dengan sungguh-sungguh, aktivitas-aktivitasnya itu ibadahnya harus benar-benar supaya
beruntung. Tattaqun, asal katanya kan waqo, iutaqo. Ya, ada perubahan-perubahan di sana. Yattaqiyan terus, tattaqiyan, tattaquna. Ya, agar kalian bertakwa. Ada aktivitas ketakwaan di sana. Sholat tahajudnya yang tadi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Ya, baca Al-Qur'annya yang hari ini 2 juz, besok menjadi 1 Quran. Masya Allah. Seperti Imam Syafi'i 1 hari 2 hatam. Jadi 1 bulan 60 kali hatam. Masya Allah. Kok bisa? Bisa. Kalau kita sungguh Allah kasih keberkahan. Kok ngantuk gak itu? Tidur gak itu? Saya juga gak tahu. Soalnya dalam sejarahnya nggak dibilang ngantuk, nggak dibilang tidur, ya, nggak nemukan tuh baca sejarahnya, nggak seperti itu. Makanya ya memakai kata la'allakum tattaqun. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Alhamdulillah. Ya, karena waktunya sudah lewat batas. Kita cukupkan sekian, dan kalau ada yang sesuatu yang mengganjal boleh ditanyakan nanti ke Ustadz Aang. Ya, dari saya sedikit kata-kata terakhir dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di Sadiki Tariqil Akhirah. Ya, kita itu puasa itu pengen berhasil, maka paling tidak ada 3 hal kita harus hindari. Pertama, jauhi menggunjing. Termasuk saya juga suka menggunjing nih. Menggunjing, karena dalam hadis dikatakan khamsun yuftirna shaim, ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah wan namimah wal kadhibah wal kadhib. Kemudian wan nadhru bisyahwat wal yaminul kadhibah. Ada 5. Apa itu? Ghibah, adu domba, bohong, memandang yang laki-laki kepada akhwat dengan syahwat yang nggak mungkin. Kalau saya bilang mungkin tadi marah. Kemudian yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah, bersumpah palsu atas nama Allah. Dan yang selanjutnya adalah kita dilarang untuk berbuat ria dan dilarang untuk makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah enggak berpahala sama sekali. Dari saya dicukupkan kesekian. Mudah-mudahan boleh nanti Ustadz Dangi sendiri yang jawab ya. Karena lebih paham daripada saya. Ya, dan terakhir nama-nama tadi yang banyak banget di sini ya. Mohon untuk di sini dulu, nanti yang merasa jawab tadi. Yang merasa jawab. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan min hamdi syafi'in hamdan yu'afina ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghayra musin wa la fadih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.